Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa dari kelas 6C. Nah, di sini saya akan membahas tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan berdampak negatif baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Di antara akhlak mazmumah adalah riya dan nifaq. Selanjutnya, apa itu riya? Nah, riya di sini adalah dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Artinya orang riya ini hanya ingin dipuji. Selanjutnya, hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, orang yang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dia lakukan. Adapun mengenai dalil dari riya ini adalah salah satunya yaitu Quran surah Al-Ma'un ayat 4-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Shadaqallahul azim, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-6. Adapun contoh-contoh perbuatan riya misalnya adalah yang pertama, sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada dirinya sendiri. Hal yang cenderung dipamerkan itu misalnya keelokan dirinya, pakaian atau perhiasan, jabatan di tempat kerja, dan status sosial lainnya. Yang kedua, seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Artinya dia berbuat baik itu ada maunya, yaitu ingin dipuji. Adapun akibat buruk dari perbuatan riya yaitu dapat menghapus amal pahala, amal baik. Yang kedua, dapat mendapatkan dosa yang besar karena riya termasuk perbuatan dari syirik. Dan yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Selanjutnya, apa itu nifaq? Nah, kata nifaq berasal dari kata nafika al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua. Ia bisa masuk ke lubang satu kemudian keluar lewat lubang yang lain. Demikianlah gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya, tetapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan, atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan
adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Perilaku perbuatan nifaq disebut juga dengan munafik. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nifaq yaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustajiun, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Adapun dua kategori nifaq, yang pertama nifaq i'tiqadi, yang mana nifaq i'tiqadi ini adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Yang kedua, nifaq amali. Nah, nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dan dalam bentuk perbuatan. Adapun ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori nifaq yaitu tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan, ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Yang kedua, hanya berpikir jangka pendek yaitu kekayaan duniawi semata. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Yang keempat, tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam.